Generasi ini kan generasi penikmat. Generasi Z seringkali dituduh aneh-aneh gitu. Sering kita menghadapi generasi yang hari ini tidak bisa kita seragamkan isi kepalanya. Ketika kita membicarakan Indonesia hari ini, Sumpah Pemuda hari ini, jika Sumpah Pemuda kita bangun dulu atas berdasarkan perbedaan fisik, perbedaan demografis, perbedaan geografis, yang tadi dikutip oleh Bang Asril, secara mulus dapat diselesaikan oleh pemuda kita untuk membuat sebuah komitmen bersama. Saya teringat pernyataan Pak Boy Rafli di sini, dia menggunakan istilah sangat luar biasa waktu itu Pak Sarca. Pak Faiz, dia katakan ini, generasi ini kan generasi penikmat. Setelah 17 Agustus, setelah kalau kita tarik ke belakang lagi disampaikan oleh Bang Asril, pemuda kita secara murni sebagai pemuda menyelesaikan hal-hal pokok kebangsaan. 9228 kita menyelesaikan hal pokok. Bagaimana membangun cita-cita bersama, berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Selesai sama pemuda kita. 17 Agustus selesai juga persoalan penting, bagaimana bentuk negara, dasar negara selesai di situ. Nah, persoalan hari ini sebagai generasi penikmat. Kalau saya lihat generasi penikmat itu jika batasannya adalah 1945, mungkin hampir kita di sini semua adalah generasi penikmat. Nah, tentu tantangannya hari ini juga berbeda, Pak Sarca. Tantangannya mungkin jauh lebih lengkap, jauh lebih kompleks dibandingkan generasi yang menggagas, meskipun tugasnya lebih berat. Jika dulu kita menyatukan bangsa ini dari perbedaan geografis, perbedaan demografis, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Nah, hari ini kita dihadapkan pada perbedaan baru yang membuat nilai, norma, cita-cita, imajinasi masa depan kita berbeda, yaitu perbedaan bahasa antara generasi tua lah kita definisikan seperti itu, atau baby boomers, X, Y, Z, dengan generasi Z hari ini. Yang terjadi di Nepal kan tidak juga adalah perbedaan komunikasi. Dan bisa jadi peristiwa guru memukul siswa kemarin yang kemudian berimbas menjadi viralitas secara nasional, itu bisa jadi juga perbedaan kita dalam melihat bagaimana itu kekerasan, bagaimana memecahkan masalahnya ada. Oleh karena itu, kita mulai dari Pak Sarca, bagaimana menjembatani perbedaan komunikasi ini. Waktu disilakan, Cah. Cek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eka. Saya pikir saya akan berupaya untuk menghindari perbandingan dan penghakiman antar generasi. Karena saya merasa bahwa Gen Z, generasi Z seringkali dituduh aneh-aneh gitu, seringkali disangkakan kemudian tidak memahami konteks dan lain segala macam. Saya menghindari itu. Saya lebih sepakat untuk mengerucutkannya, menariknya menjadi skop yang lebih kecil dalam bidang keilmuan saya, kajian komunikasi. Pertama, salah satu adigium yang paling terkenal dari seorang filosofer, seorang filsuf komunikasi, Marshall McLuhan, dia bilang bahwa the medium is the message, bahwa pesannya adalah media itu sendiri. Ini memang paradoksal. Saya sendiri secara pribadi butuh waktu sekitar 7-8 tahun untuk bisa mengerti sebenarnya McLuhan sedang bilang apa. Bahwa kemudian di satu sisi pernyataan media adalah pesan itu sendiri adalah sebuah pernyataan yang membingungkan. Bukankah pesan adalah pesan dan media adalah media? Enggak, McLuhan bilang begini, yang paling penting harus diperhatikan adalah media yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan, bukan pesan itu sendiri. Karena pesan selalu sama. Sejak 1908, 1926 orang bicara kesatuan dan persatuan. Pun 2025 kita masih bicara soal persatuan. Tapi lewat medium apa kita gunakan? Tadi Pak Asril bicara soal surat, bicara soal buku dan lain segala macam.
Hari ini medium yang kemudian kita gunakan adalah medium digital. Kembali lagi ke pernyataan Mengluhan bahwa kemampuan kita memahami media adalah salah satu jalan untuk kemudian membangun komunikasi lintas generasi tadi. Salah satu alasan penting kenapa perlu memahami media. Dalam rangkaian catatan sejarah, tadi saya juga sempat diskusi dengan Bang Fatris. Medium paling awal adalah lisan. Retorika yang diajarkan di Athena dan di Romawi. Bagaimana kemudian melahirkan kaum sofis dan demagog lain segala macamnya. Kemudian berikutnya mesin cetak yang kemudian maksudnya begini, apa yang disampaikan secara lisan dan apa yang ditulis kalau kita fokus pada pesannya itu hanya sama, nggak pernah berbeda. Tapi kemudian kehadiran medium misalnya, ketika kehadiran medium cetak itu kemudian mendorong perubahan-perubahan yang paling terasa ketika medium cetak hadir itu adalah abad pencerahan. Kemudian konflik agama. Karena salah satu yang dicetak paling banyak itu adalah Bible dengan mesin cetak. Kemudian propaganda. Berikutnya adalah telegraf. Ketika telegraf ditemukan, dalam catatannya disebut bahwa ini adalah salah satu pintu masuk ketika demokrasi liberal dan nasionalisme itu tumbuh liar begitu saja. Karena kemudian orang dengan cepat bisa mengabarkan. Kita mengabarkan kemerdekaan lewat radio, Pak Eka. Karena terlalu lama kalau dia harus lewat medium cetak. Maka kemudian berikutnya lahir film dan radio. Kemudian yang terakhir hari ini adalah medium digital. Ini yang sebenarnya menurut saya kita belum pahami secara utuh, tapi kita sudah gunakan seperti sesuatu yang kita kenal sejak lama. Kita baru akrab dengan medium digital dalam hitungan waktu saya pikir kurang lebih 1 dekade. Tapi kemudian bagaimana kita menggunakan hari ini, dalam istilah yang lain disebut, kita itu berangkat dari masyarakat yang teknofobia, takut akan teknologi. Hari ini adalah kita teknofilia, orang yang cinta dengan teknologi. Bahkan kecintaan yang melebihi apapun terhadap teknologi. Nah, yang kemudian orang-orang lupa adalah bagaimana internet mampu merubah banyak hal. Tadi Pak Asir bicara soal bagaimana AI, akal imitasi, dengan sembarangan dan serampangan menyebut tempat lahir, tahun lahir dengan salah dan lain segala macam. Bahwa kemudian medium teknologi, sekali lagi kalau kita fokus pada medium teknologi pertama tidak netral. Dia tumbuh dengan ideologi di mana dia dilahirkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau bicara lagi soal digitalisasi, sebenarnya kalau kita mau bertanya saja, generasi mana yang sejak lahir tidak pernah membayar untuk mendapatkan informasi. Kita, saya, setidaknya Pak Eka, dan Bapak Ibu yang lain, kita pernah mengeluarkan uang untuk mendapatkan informasi, Pak Eka. Kita membeli surat kabar, berlangganan surat kabar, membeli buku. Tapi kemudian generasi ini, hari ini Gen Z, lahir dengan semangat kebebasan dan gratis. Kok harus bayar buat baca berita? Kan gratis. Kok harus bayar dapat informasi? Kan gratis. Maka kemudian kalau saya mau balik lagi, medium sekali lagi itu punya cara untuk membentuk kesadaran manusia dan bagaimana manusia berinteraksi. Maka yang paling penting dulu sekali lagi adalah mediumnya dan memahami bagaimana medium ini digunakan. Terkait dengan informasi, dulu ketika informasi berbayar, ada penjaga pintu gerbang informasi, ada jurnalis, ada redaksi yang memastikan yang keluar itu benar. Akal imitasi, dia nggak punya jurnalis mereka, dia nggak punya redaksi, nggak punya orang yang batang lehernya bisa dipertanggungjawabkan untuk setiap informasi yang dikeluarkan. Hari ini tidak ada yang mau bertanggung jawab. Itu PR-nya. Bagaimana mungkin kita menyebarkan informasi tapi nggak ada yang mau tanggung jawab? Nah, itu yang terjadi di dalam banyak grup WhatsApp sebenarnya. Bukan di grup WhatsApp akademisi juga sama, Bapak Ibu, sama aja. Jadi nggak ada bahwa kemudian disinformasi itu tidak pernah memandang tingkat pendidikan. Bahwa seorang guru besar pun tetap akan mengirimkan video yang sama dengan yang dikirimkan oleh mungkin yang bukan guru besar dan lain segala macamnya. Maka kemudian saya tidak menyebut algoritma dan lain segala macamnya. Saya
harus mengakui bahwa saya adalah orang yang tidak ngerti-ngerti banget sebenarnya algoritma itu apa. Jadi lebih gampang diucapkan ketimbang dipahami sebenarnya. Nah kemudian berikutnya hari ini pola-pola yang tadi itu kemudian dirubah dan kemudian membawa informasi pada kita dengan cara yang berbeda. Ada yang disebut sebagai news snacking atau news bite. Jadi berita, sumber informasi itu diibaratkan kayak cemilan ringan. Jadi dia nggak boleh berat, dia harus ringan. Karena kalau dia berat orang nggak mau baca, orang nggak mau tonton. Jadi kemudian informasi itu dibikin sekecil-kecil mungkin, dipotong sependek mungkin, supaya kemudian orang tertarik. Nah persoalan mengerti itu persoalan lain. Tapi kan PR-nya adalah bagaimana kemengertian ini yang menjadi substansi. Kalau kita mau tarik, apakah kemudian kita benar-benar paham bahwa oh ternyata bahasa yang sama itu sebegitu urgentnya bagi sebuah bangsa. Kalau dia hanya dihadirkan dalam video potongan 30 detik, gimana caranya? Nah, belum lagi kemudian hari ini Pak Eka, ketika orang berlangganan, artinya dia datang membayar, mencari berita. Hari ini, news find me, berita yang menemukan kita. Itu PR-nya tuh. Kita tidak pernah mencari berita hari ini. Kita dipaparkan terus dengan berita-berita yang sepotong-sepotong. Yang kemudian semakin memperdalam bahwa berita itu gratis. Saya selalu tanya sama teman-teman angkatan 25, 23, 24. Ada yang pernah langganan koran? Langganan, apa itu langganan? Kenapa saya harus membayar? Kenapa saya harus membaca koran? Saya punya TikTok. Ada yang pernah berlangganan majalah? Benda apa itu majalah? Kenapa ada manusia menghabiskan waktunya membaca majalah gitu? Kenapa nggak di TikTok aja, tinggal dibacain? Nggak perlu baca, dibacain, ada gambarnya lagi. Gitu. Nah, ini yang jadi problem, bahwa kemudian medium yang digunakan dalam berinteraksi hari ini adalah PR penting. Jadi siapapun dalam konteks ini misalnya negara, pejabat atau pengambil kebijakan yang mau idenya, visinya dipahami oleh generasi setelahnya, maka pahami bagaimana mereka mengkonsumsi informasi. Jangan pernah pakai perspektif kita. Oke, ini memang penting, tapi bagaimana membuat itu penting bagi yang lain. Nah, kemudian saya mau geser sedikit, banyak syarat, tapi salah satu syarat paling sederhana sebuah komunikasi itu efektif adalah kalau kita mau bicara kemudian komunikasi lintas generasi. Komunikasi lintas generasi tentu komunikasi yang efektif, bukan informatif dan bukan instruksi. Besok datang ke warung DKI, saya jadi narasumber, itu instruksi. Tapi kemudian datang karena substansi dan keingintahuan tuh PR yang berbeda. Maka kemudian salah satu syarat komunikasi yang efektif adalah frame of reference, kerangka referensi, dan frame of experience, kerangka pengalaman. Kerangka referensi atau kerangka pengetahuan bisa dikejar, walaupun berat. Dengan catatan tadi, tidak langganan koran, tidak baca majalah, tidak baca buku, tapi hanya nonton video TikTok. Kalau dikasih YouTube 30 menit berat juga, tapi pengennya TikTok 30-40 detik. Tapi masih bisa dikejar. Tapi kerangka pengalaman, bagaimana cara mengejarnya? Ini PR-nya. Bagaimana kemudian urgensi berbahasa satu sebagai sebuah pengalaman itu juga dirasakan oleh generasi yang lain, bahwa mereka juga punya urgensi bahwa iya itu penting gitu. Jadi ketika dua ini kita miliki, maka kemudian komunikasi tetap bisa berjalan dengan efektif. Tapi kalau kita tidak bisa miliki salah satu saja, nggak usah dua-duanya, maka komunikasinya nggak efektif. Buat cuman tahu saja tapi nggak pernah mengalami, nggak ada empatinya. Tapi mengalami saja tapi nggak tahu, empatinya aja, tapi rasionalisasinya nggak ada. Maka tetap sekali lagi komunikasi tetap tidak berjalan dengan efektif. Kemudian saya mau sedikit terakhir, saya mau bicara soal kalau harapannya adalah bagaimana memahami Gen Z, generasi yang terbaru hari ini. Kita belum bicara Gen Alpha ya karena masih terlalu kecil. Kita masih bicara Gen Z yang sudah dunia kerja. Dalam riset yang menarik tentang Indonesian Millennial and Gen Z Report 2026,
Di situ disampaikan bahwa enggak, mereka bukan orang-orang yang apolitis. Politik bagi mereka adalah keseharian. Politik bagi mereka adalah hal yang mempengaruhi kehidupan. Dan saya pikir itu kan secara substansi sama dengan apa yang kita anggap penting. Maka poin yang saya tangkap dari riset yang panjang menurut saya sangat menarik itu adalah jangan-jangan sudah mereka melakukan redefinisi. Mendefinisikan ulang apa itu persatuan. Mendefinisikan ulang apa itu kebangsaan. Nah, PR-nya adalah kalau kita punya definisi sendiri dan mereka punya definisi sendiri, kalau kemudian kita paksa, wah ini kan harusnya begini dan lain segala macam, enggak. Gini, saya tadi malam baru ketemu satu meme. Meme adalah alat politik, Pak Eka. Jadi kalau orang memandang bahwa meme adalah lelucon, salah. Bagi Gen Z, generasi milenial, meme adalah alat politik. Digital protest is a real protest. Jadi gini, mentang-mentang saya nggak turun ke jalan dianggap saya nggak protes, salah besar. Itu salah besar. Bahwa kemudian protes yang dilakukan di dunia digital adalah protes yang sesungguhnya. Screen and streets, layar dan jalanan tidak berbeda hari ini. Maka kemudian kalau kita punya definisi yang real adalah yang di jalan, kita gagal memahami mereka. Tadi malam saya ketemu memang gini, pengen jasuke. Jasuke secara umum kita ingat kan jagung susu keju. Tapi bagi mereka adalah jagung, susu, dan kestabilan ekonomi. Itu disampaikan lewat meme. Mereka bilang jasuke, jagung, susu, kestabilan ekonomi secara tidak langsung sedang bicara soal persoalan besar yang ada di bangsa ini. Hari ini layoff di mana-mana Pak Eka. Pemecatan PHK dari industri media, industri kreatif, kemudian e-commerce dan lain segala macamnya. Yang mereka butuhkan adalah kestabilan ekonomi. Yang saya pikir itu lebih politis daripada sekedar ikut pemilu. Kan itu juga bagian dari kesatuan bangsa, bagian dari kepedulian bangsa. Tapi kan sejauh mana kita menganggap dan mampu memahami bahwa meme itu penting. Nah, dan saya juga mau tarik sedikit soal kestabilan ekonomi. Itu meme yang beredar di kalangan Gen Z, Pak. Jadi kalau kita mau paham bahwa, ya menurut saya meme juga sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan sore ini. Bahwa kita kan bicara dan berdiskusi soal kemudian kebangsaan. Dengan meme yang mereka bagikan, itu kan juga mereka bicara soal masalah kebangsaan. Nah, ini jadi PR besar. Dalam beberapa waktu lalu, saya melaksanakan sebuah orientasi mahasiswa baru, WK. Jadi saya mengambil data dari waktu itu diskusi antara Najwa Shihab dengan Menteri Pendidikan. Kira-kira datanya cukup menarik soal memahami Gen Z hari ini. Gen Z datanya begini. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi di tahun 2024 itu hanya 32%. Dan yang tertinggi di Yogyakarta 73%. Tidak ada satupun provinsi lain selain Yogyakarta yang angka partisipasi kasarnya untuk pendidikan tinggi itu lebih dari 50%. Yang artinya banyak Gen Z yang nggak kuliah, Pak. Banyak Gen Z yang nggak punya akses pendidikan tinggi. Dan kemudian data itu ditambah, biaya kuliah itu naik 6% setiap tahun. Sementara kenaikan upah untuk orang tua yang tamat SMA itu hanya 3% per tahun. Untuk orang tua yang lulus perguruan tinggi hanya 2,sekian% per tahun. Jadi naiknya biaya pendidikan tinggi dan biaya upah orang tua itu udah nggak seimbang. Kenaikan biaya pendidikan tinggi dalam satu dekade itu 282%. Jadi dia bilang begini, jika orang tua lulusan SMA menabung penghasilannya 20% sejak anaknya lahir sampai SMA anaknya, tabungannya nggak cukup untuk menyelesaikan anaknya kuliah. Lalu kita membebankan generasi hari ini dengan pemahaman-pemahaman yang serumit itu, sementara akses pendidikannya tidak mereka dapatkan. Maka meme jagung, susu, kestabilan ekonomi menjadi penting di situ untuk kita pahami bahwa ini adalah cara mereka bicara soal kebangsaan. Bahwa bicara kebangsaan
seperti saya menjadi narasumber karena saya punya privilege, saya bisa S2 dan lain segala macam. Bicara kebangsaan punya banyak cara bagi mereka. Maka kemudian dalam beberapa catatan di sini, bagaimana kemudian caranya? Tentu itu pertanyaan, sebenarnya pertanyaan pemungkas ke saya adalah, lalu gimana, apa solusinya Pak Sarca? Ya bagaimana kesenjangan nilai, kesenjangan norma tadi itu, kemudian dijembatani hari ini. Nah itu saya sudah siap dengan pertanyaan itu yang kemudian saya harus akui, saya tidak punya jawaban pasti soal itu. Dia nggak bisa plug and play. Semua orang harus mencoba beragam caranya. Apakah dengan menulis seperti Bang Patris, apakah dengan bikin konten seperti Hafiz, itu tidak ada satu rumus abadi yang plug and play bisa dipakai oleh siapapun. Karena kita menghadapi generasi yang hari ini tidak bisa kita seragamkan isi kepalanya. Nah, dalam beberapa catatan sebenarnya dia bilang bahwa catatan-catatan untuk Gen Z itu pertama adalah kita harus paham bahwa mereka mengandalkan story, mengandalkan slide, dan scroll untuk dapat informasi. Berarti kita harus main di ruang-ruang itu. Tapi gimana cara mainnya di Instagram? Gimana cara mainnya di YouTube? Gimana cara mainnya di TikTok? Itu PR-nya. Bagaimana kemudian kita membuat konten-konten yang share, relatable, dan real. Nanti mungkin Hafiz lebih spesifik di situ sebenarnya. Tapi salah satu yang jadi contoh di sini, dia bilang, dan antara misalnya TKDN misalnya, kuota impor dan semua isu-isu politik penting sebenarnya dibicarakan kok oleh Gen Z, tapi dengan caranya sendiri. Nah caranya sendiri ini yang seringkali itu saya bilang, dia harus diuji coba Pak. Jadi nggak bisa saya kasih rumusnya terus dipakai nanti gagal, oh gimana nih Pak Sarca ngasih rumus nggak benar, nggak bisa. Karena banyak variabel, nanti mungkin algoritma, kita belum bicara algoritma yang kemudian mengatur semuanya dan lain segala macam. Kita belum bicara machine learning, kita belum bicara kebiasaan orang berkomunikasi, kita belum bicara soal satu sosial ekonomi, sejauh mana kemudian satu sosial ekonomi punya pengaruh terhadap konsumsi media dan lain segala macamnya. Maka kemudian catatan penting saya sebenarnya adalah mediumnya dulu yang harus kita pahami. Dia punya konsekuensi logis yang luar biasa. Nah sejauh mana kita bisa memahami mediumnya untuk kemudian tahu gimana cara berkomunikasi dengan mereka. Apakah sudah ada yang berhasil? Ada. Kalau mau harus sebut nama, dalam laporan itu disebut misalnya Ferry Irwandi salah satunya dalam laporan riset IDN Times itu. Ferry Irwandi punya cara untuk bisa ngomong sama Gen Z yang bahkan nggak bisa kuliah, yang bahkan nggak bisa tamat sekolah. Dia punya satu konten kalau nggak salah, dia punya konten bahasa bayi namanya. Jadi bagaimana istilah-istilah yang rumit di Danantara tadi dan lain segala macam tadi diturunkan menjadi istilah-istilah yang bisa dipahami oleh orang yang nggak punya akses terhadap pendidikan tinggi, oleh orang yang tidak punya akses terhadap pendidikan dan lain segala macam. Tapi sekali lagi kita nggak bisa plug and play. Kalau emang Ferry Irwandi berhasil, kita pakai cara kita, tapi kan banyak variabel lain selain kemudian diksi yang dia gunakan, medium yang dia gunakan, banyak variabel-variabel yang kemudian harus kita gunakan. Jadi pertama untuk menutup bagian saya, pertama saya ingin bilang bahwa Gen Z punya cara sendiri untuk bicara soal kebangsaan. Bukan hanya kita misalnya, tapi mereka punya cara sendiri. Nah, bagaimana kemudian cara ini yang sama-sama kita pahami? Dan kemudian terkait dengan medium dan lain segala macam tadi itu menjadi penting juga, menjadi PR bagi kita. Karena tentu kalau harus bicara soal infrastruktur, sejauh mana mereka bisa dapat akses, sejauh mana banyak daerah yang masih blank spot dan lain segala macam kan akan lebih panjang dan rumit lagi. Tapi saya kira di situ dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarca, ini luar biasa. Hari ini ya secara umum kita lihat dalam kehidupan sosial, politik, budaya kita ini kan kentara nih yang berada di lapisan atas yang memegang kekuasaan, yang bisa mendominasi wacana pengetahuan ini rata-rata di Gen X ke atas lah. Kemudian ya jadi korban, kemudian jadi kemudian tempatnya ke bawah salurannya adalah di Gen Z. Apa yang disampaikan oleh Sarca tadi itu menarik. Kalau kita nuntut cara berpikir orang lamanya, seharusnya yang perlu belajar pertama mendekati itu tuh kita yang berada pada generasi di atasnya. Di depan ini kelihatan sebenarnya Pak.
Saya menerjemahkan hadir di forum ini, oh harus pakainya harus kayak gini ya. Ternyata walaupun satu gen sama saya, 4 orang teman saya ini harus santai bawaannya. Baik, kita masuk tadi sudah diantarkan oleh Sarca tadi. Meskipun saya juga ingin bertanya dulu, apakah Gen Z kita seperti beberapa definisi-definisi Gen Z yang selama ini kita lihat sudah seperti itu juga kah di Indonesia? Kita lihat contohnya batas lahir Gen Z itu batasnya adalah penggunaan internet. Iya. Apakah sama Indonesia pengguna internetnya dibandingkan dengan luar contohnya? Kita baru internet masif itu kan gara-gara dibantu oleh COVID-19 saja. Oke. Nah itu Pak Sarja dikit. Menurut saya pembagian generasi yang kita gunakan itu tidak bisa secara 100% kita gunakan untuk di Indonesia sebenarnya. Karena kan bagaimana kemudian kita berhadapan dengan teknologi dan pembangunan dan segala macam kan berbeda dengan mereka sebenarnya. Jadi nggak bisa sepenuhnya 100% benar menggunakan pembagian generasi.